Hai, gimana kabar kalian? Di beberapa waktu lalu aku sempat bikin video tentang gimana caranya kalian bisa foto produk yang simple dengan alat yang minimalis. Aku jujur udah sempat lupa kalau aku punya video itu sampai salah satu dari kalian ngingetin, jadi thank you. Oh ya, by the way buat kalian yang kemarin udah request soal video ya, harap bersabar. Dan buat kalian yang punya pertanyaan atau punya ide tentang materi apa yang harus kita bahas di video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, balik ke pembahasan. Jadi hari ini kita mau lanjutin video yang kemarin. Jadi karena kemarin kita udah bahas soal proses produksinya, hari ini kita mau bahas soal proses post produksinya. Dan biar kalian nggak bosan nontonnya, aku akan coba mengelompokkan proses editingnya ke level-level. Jadi nanti ada yang mudah, nanti ada yang intermediate atau ya medium-medium aja, dan ada yang sampai susah. Ya, meskipun susahnya nggak yang sesusah itu, soalnya ini kan video basic. Anyway, oke, selamat datang di Photoshop, dan kita langsung aja mulai dari level yang paling bawah atau yang paling basic ya. Ada dua ya, satu cropping dan yang satu adalah retouching. Jadi untuk pertama kita cropping dulu. Cropping bisa kalian lakukan, bisa juga enggak, karena ya lagi balik sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi karena kita kali ini mau dibutuhkan untuk video, jadi kita harus crop 16:9. Oh ya, di sini juga ada rasio. Rasio ini kalian bisa pilih, dan kalau di sini nggak ada, kalian bisa tulis di sini ya. Dan juga ini bisa kita ubah-ubah ya, orientasinya bisa kita rubah-rubah. Terus selain itu yang penting adalah ini, delete crop pixels. Ini kalau bisa jangan dicentang. Kenapa jangan dicentang? Karena kalau misalkan kalian sampai salah crop, misalkan ini ya, kalian salah crop ini, kalau delete crop pixel ini kalian nyalakan, ketika kalian mau benerin nggak bisa, pixelnya terbuang. Itu beda kalau kita misalkan delete crop pixel ini nggak kita centang, kita salah nge-crop, ini masih bisa kita kembalikan. Jadi masih bisa kita recover, masih bisa kita ulangin tanpa harus undo ya. Cropping seperti itu. Terus berikutnya kita lakukan retouching untuk pencahayaan dan juga warna. Untuk pencahayaan ya, untuk mengubah pencahayaan ada dua fitur atau dua tools yang akan sering kalian gunakan. Yang satu adalah levels. Nah, levels ini cara membacanya adalah yang di bagian sini itu bagian yang gelap, dan di bagian yang sini itu adalah bagian yang terang, sedangkan tengah-tengahnya midtones. Ini aku sederhanakan banget, tapi ya intinya kayak gitu. Jadi kalian tinggal mainan shader aja di sini, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tipsnya adalah jangan mengubah terlalu ekstrim ya, baik itu nanti ini dari sisi pencahayaan ini, atau nanti juga kalau kalian mainan warna, normalnya kalian nggak mau mengubahnya terlalu ekstrim. Dan yang kedua adalah curve ini sebenarnya fungsinya mirip dengan level, cuman curve ini kalau aku boleh bilang sih mengubahnya lebih ekstrim atau lebih drastis dibandingkan dengan level itu lebih smooth, dan sebenarnya fungsinya itu sama. Yang terakhir yang sering kita pakai juga untuk pencahayaan adalah brightness dan kontras. Brightness kontras ini ya sangat straightforward ya. Brightness ini berarti tingkat kecerahannya, terus kalau kontras ini berarti ya tingkat kontrasnya. Ini tiga yang paling sering kita gunakan, meskipun banyak tools lainnya, tapi yang paling sering kita gunakan adalah tiga ini. Kita buang karena kita nggak butuh brightness kontras. Terus berikutnya adalah soal warna. Warna ini juga ada beberapa tools basic yang pasti kalian gunakan. Yang satu itu adalah hue saturation. Ini mirip juga kok, kalian pernah pakai Adobe Lightroom kan, mirip banget sama yang ada di Photoshop Lightroom. Tipsnya masih sama. Biasanya kalian nggak mau makainya terlalu ekstrim. Misalkan ini kan warnanya biru nih ya. Ini kalian misalkan birunya kalian pindah banget jadi hijau kayak gini, normalnya sih ini tidak disarankan, terutama untuk foto produk yang berhubungan dengan warna yang harus spesifik. Misalkan untuk baju, untuk benda-benda yang memang harus color accurate, ya ini harus hati-hati dalam mengeditnya. Kalau aku pribadi, aku jarang banget pakai hue saturation karena lumayan susah kalau kalian pakai untuk foto produk, apalagi untuk produk yang ya tadi harus color accurate, biasanya susah. Jadi biasanya yang aku lakukan adalah white balance-nya waktu saat produksi itu benar-benar kita pikirin matang, jadi putih ya putih, dan warna lainnya juga menyesuaikan senatural mungkin. Dan yang terakhir itu ada
vibrance. Vibrance ini mirip dengan saturation, cuma vibrance itu dia bisa dibilang lebih pintar daripada saturation, tapi secara fungsi dia sama. Terus selanjutnya kita akan menuju level medium atau level intermediate. Di level medium ini kita akan mulai bahas untuk detailing. Detailing itu misalkan kalau kalian foto produk itu kan seringkali kalian menjumpai produk kalian cacat atau misalkan ada debu. Contohnya kalau di foto ini kita ya bisa lihat di sini. Di sini kan ada kotoran ya, di sini ya ada kotoran. Terus defect itu contohnya kayak gini ya. Ini kan ada warna putih di sini ya, tiba-tiba ada warna putih. Nah ini kalau kalian mau lebih next level, jadi kita nggak cuma retouching, kita juga detailing. Untuk proses detailing ini ada beberapa alat yang kita pakai. Yang pertama adalah clone stamp tool ini. Terus ada juga nanti patch tool di sini ya, patch tool. Selain patch tool ada healing brush tool dan spot healing brush tool. Nah, itu alat-alat yang akan kita pakai. Nah kalau aku sendiri yang sering aku pakai adalah patch tool ini ya. Patch tool ini favorit sih kok, patch tool ini. Dan juga lebih aman setiap kali kita melakukan adjustment atau setiap kali kita melakukan editing, kita bisa duplikat dulu dengan cara Ctrl J. Jadi kita bikin duplikat ya. Kita seleksi dan kemudian kita geser. Kita cari spot yang, nah misalkan kayak gini. Nah itu kan terus hilang untuk kotorannya ya. Sama kita bisa hilangkan dengan cara kayak gini. Nah itu udah hilang. Tapi selain patch tool ini sebenarnya kalian juga bisa pakai tools yang lain seperti spot healing brush tool atau healing brush tool. Bedanya apa? Kalau healing brush tool kalian bisa pilih source, jadi kalian bisa pilih source dulu terus kalian baru pakai. Nah gini, kalau kalian pakai spot healing brush tool kalian nggak bisa milih. Kalian nggak bisa milih source, jadi Photoshop akan memilihkannya secara otomatis. Jadi kalian tinggal brush aja di area yang mau kalian hilangkan dan Photoshop akan melakukan perhitungan ini harus ditambal pakai apa, kira-kira kayak gitu. Nah ini penggunaannya plus minus. Kadang kalau di beberapa spot itu dia ini spot healing brush tool ini bisa gagal. Misalkan contoh di sini biasanya kalau untuk yang kompleks gini dia biasanya nah kayak gini, jadi dia gagal. Nah kalau kayak gini biasanya ya solusinya dua, antara kalian mau pakai healing brush tool yang bukan spot, jadi yang pakai healing ini bisa, jadi kalian pilih spot dulu terus kalian baru kalian kayak gini kan, jadi kalian tambah satu-satu gini. Tapi misalkan kok kayak gitu kalian rasa hasilnya masih kurang rapi, yang terakhir yang kalian bisa lakukan adalah pakai yang namanya stamp tool ya. Stamp tool ini mirip-mirip dengan healing brush tool, tapi kalau stamp tool ini dia hasilnya lebih keras, hasilnya lebih kerasa karena dia benar-benar nge-clone atau benar-benar ngopi dari source-nya. Sama, kalian tekan alternate dulu untuk milih source, terus kalian baru brushkan ya. Nah gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau untuk yang seperti ini kalian harus hati-hati karena ya ini memang agak susah, ini memang challengingnya di tingkat intermediate untuk detailing tuh seperti ini. Jadi kita akan time lapse dulu, tapi sama kita cuma akan pakai 3 tool ini, jadi stamp, patch tool, healing, dan spot healing brush tool. Oh ya, dan kadang kalian juga memerlukan rotasi ya, karena ini kan kalau kita lihat ini kan dia miring ya posisinya. Nah kadang-kadang kalau kita pakai stamp itu dia nggak bisa. Ini kita besarkan dulu. Nah kadang-kadang kalau kita ngambil itu kalau posisi miring gini dia nanti akan jadinya nggak lurus, nggak bagus. Nah ini kalian bisa akali dengan cara kalian pilih clone source ini ya, terus kalian melakukan rotasi di sini, jadi kalian rotate. Nah kalau kalian nggak punya ini, katakanlah ini hilang, cara nyarinya adalah di Windows, terus kalian pilih clone source ya, window clone source. Nah itu nanti dia akan di situ. Nah misalkan kayak gini ya, ini kita cepet-cepetan aja karena ini ya buat contoh, cuman ibaratnya ini kalau kita lihat ya, ini sebelum kita tambal dan ini sudah kita tambal.
ya not bad lah ya, kurang lebih untuk tingkat kedua seperti itu. Nah, untuk tingkat terakhir atau tingkat ketiga lah, ini yang aku bilang susah tapi nggak susah-susah banget. Itu adalah manipulasi digital. Jadi kalau kita lihat di depan kita ini kan ada gambar sendal. Dan ini kan ceritanya kemarin kok kalian lihat videonya itu kan kita mau coba melakukan levitation atau stop action ya, stop action. Jadi dari sendal kita lempar terus kita foto mid air gitu ceritanya. Cuman karena ada kendala teknis, akhirnya kita nggak bisa mendapatkan gambar yang bagus dengan cara seperti itu. Ya akhirnya kita akalin dengan cara, kalau kalian lihat di sini ya, itu ada penggaris ya. Kita akan coba untuk manipulasinya adalah satu, kita nanti akan hilangin si penggarisnya ini, dan yang kedua kalau kalian lihat di sebelah sini ini kan ada bagian background yang kosong ya, yang bolong ya. Nah ini juga nanti kita akan tambal. Pertama kita harus crop dulu, kita akan crop sesuai dengan tingginya. Nah misalkan kayak gini, setelah kita crop kita mau adjustment untuk tingkat kecerahannya. Jadi seperti biasa kita akan buat layer baru, yaitu layer level, terus kita benerin pencahayaannya. Nah misalkan kayak gini, aku nggak mau terlalu mengubah saturasi atau color balance-nya, jadi ya biarin aja kayak gini. Terus berikutnya ini masuk ke tingkat kedua, yaitu kita akan tutupin defect-defectnya ya. Jadi mulai di sini seperti biasa, biar aman, dari layer 0 ini kita akan Ctrl C dulu, kita duplikat dulu, baru kita pilih spot, healing, patch, atau clone. Oke, jadi untuk editing tingkat 2 udah, sekarang kita akan editing tingkat 3, yaitu kita akan melakukan manipulasi digital. Seperti biasa, kita duplikat dulu layernya, jadi kalau kalian something happen ya, kalian masih punya backup di bawahnya. Terus kita mulai dari yang sisi sebelah sini yang paling gampang dulu. Nah ini ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Cara paling gampang adalah kalian seleksi dulu pakai rectangular marquee tool ini ya, terus kalian tekan shift plus F5, terus kalian pilih ke content aware. Terus kalau udah kalian oke, kita tunggu bentar dan dia udah bisa kasih background ke kita. Nah udah, sebenarnya sesimpel itu. Nah cuman kok ini kita lihat ini kan ada defectnya ya, ada bagian yang kurang bagus ya. Nah ini kalian bisa tambal pakai patch tool. Kalian pilih bagian yang jelek ya, yang mau kalian tambal, terus kalian tinggal ini aja. Nah yang bagian ini udah selesai. Ini kalau kalian mau ngilangin repetition, jadi biar nggak terlalu kelihatan kok itu kopian, kalian bisa juga dengan bantuan patch tool. Dan di bagian sini yang agak menantang, kalian pilih dulu pen tool ya, pen tool di bawah ini, atau kalian shortcutnya adalah P. Di sini kalian akan melakukan seleksi dulu, kalian seleksi pelan-pelan, dari bawah boleh, dari atas boleh, terserah. Oke, sudah terseleksi. Terus kalian klik kanan, terus kalian pilih make selection, radiusnya 1. Oke, setelah kalian seleksi seperti ini, kalian klik patch tool. Udah, terus kalian geser. Nah, terus untuk bagian yang ini kan ada defect kecil, ada artefak. Nah, kalian sekarang pilih stem tool, kalian besarkan, terus kalian tambal. Oke, terus ini ada garis. Kalian bisa pakai spot healing tool atau healing brush tool untuk menyamarkan garisnya. Kalau aku sih biasanya pakai spot healing brush tool. Kalau udah kalian diselect, ini before-nya seperti ini dan ini after-nya. Untuk bagian pojok sini ini kan masih ada space ya, sebenarnya sama, ini kalian tinggal Ctrl C dulu aja, kalian pilih rectangular mark tool, kalian seleksi, kemudian shift F5 content aware. Oke, diselect. Nah, kalian lihat di sini ada artefak. Nah, artefak ini harus kalian hilangkan. Terserah cara hilanginnya gimana. Sebenarnya dengan pakai tool tadi bisa. Aku biasanya pakai patch tool. Kita seleksi, kita tarik ke bagian lain. Yang ini ada garis putus ya, jadi kita bisa pakai cara yang tadi. Seleksi dulu,
terus kita tarik ke bagian yang mau kita tambalkan. Ini ada motif pengulangan, kita hilangkan, kita haluskan. Nah, jadi ini udah jadi kita bisa lihat, kita kelompokkan dulu. Ini sebelum, ini sesudah. Nah, itu tadi jadi kira-kira begitu cara aku ngedit foto produk. Itu bukan cara satu-satunya, aku yakin teman-teman di sini juga punya cara sendiri untuk mengedit foto produk dan mungkin bisa melakukannya lebih baik dari saya. Memang foto produk itu dia bener-bener pengerjaannya adalah case by case. Kalau kita lihat tadi aku kan pakai backgroundnya bisa dibilang adalah simple background, nggak ada perspektif, nggak ada ya yang aneh-aneh. Jadi untuk editingnya menjadi lumayan simple. Saranku buat kalian yang mau mencoba memulai foto produk, mulai dari hal yang simple dulu, mulai dengan editing yang simple dulu, jangan langsung ngedit something yang memakan waktu lama dan terlalu kompleks, karena ya kalian nanti akan stres sendiri. Kira-kira begitu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, silahkan di like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.